Kondisi sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin nama Taruna Muda Nurdin Wahid Al-Farsi dari Prodi TMB 13. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa barik ajmain, amma ba'du. Tak lupa kita panjatkan puji dan syukur terhadap kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita kekuatan dan kesehatan yang lahir dan batin sehingga kita bisa bernafas dan beraktivitas detik ini. Dan tak lupa kita panjatkan puji dan syukur, salawat dan salam pada Nabi kita Nabi Muhammad SAW yang mana telah membawa kita ke zaman jahili, dari zaman jahiliyah menuju zaman modern seperti ini. Nah, rekan-rekanku sekalian, kali ini saya akan bercerita tentang topik tentang Nabi, yang mana Nabi ini tidak lahir, tidak ada seorang ayah atau bapak. Nabi ini disebut juga Ulul Azmi. Nabi ini diberikan oleh keistimewaan oleh Allah. Dengan Nabi ini adalah namanya Nabi Isa. Nabi Isa dikandung oleh ibunda Sayyidah Maryam. Rekan-rekanku, ibunda Sayyidah Maryam adalah orang atau wanita yang paling mulia di dunia ini. Dia dididik dengan ketakwaan dan kesucian. Dia tidak pernah melakukan kemaksiatan dosa, dan terus menutup diri dari suatu tempat, terus mengamalkan ajaran-ajaran Allah. Dan juga disebut Al-Siddiqah, yaitu dimana orang yang suci dan bersih di hadapan Allah. Nah, pada suatu hari Nabi Jibril berpara seorang pemuda putih yang berseri-seri menemui Sayyidah Maryam. Namun Sayyidah Maryam tidak mengetahui bahwa itu malah adalah malaikat Jibril. Lalu malaikat Jibril pun menyapa Maryam, "Hai Maryam, bahwa engkau akan melahirkan seorang anak yang bersih dan soleh atas perintah Allah." Nabi Sayyidah Maryam pun tidak percaya. Bagaimanakah saya tidak melahirkan seorang anak tapi tidak punya seorang kekasih atau pasangan? Lalu Nabi Jibril pun mengatakan, mudah bagi Allah menjadikan sesuatu atas kehendaknya. Jika Allah menjadikan itu jadi, maka jadilah apapun itu. Itulah ada kesempurnaan Allah dan nikmat Allah jika kita umatnya beriman dan mengikuti ajaran Allah dan menghindari larangannya. Setelah itu Maryam pun tidak percaya bahwa itu malaikat Jibril. Maryam pun berdoa, "Hei ya Allah, ya Tuhanku, lindungilah aku dari orang-orang yang buruk." Nah, Nabi Jibril pun mengatakan, "Saya adalah utusan Allah. Atas perintah Allah, kamu akan mengandung anak yang lain, anak yang soleh." Lalu Nabi Jibril pun meniup leher kerah baju si Sayyidah Maryam. Lalu mengandunglah Sayyidah Maryam, mengandung seorang Nabi Isa. Setelah Sayyidah hamil, dia takut. Lalu dia jauhkan diri dari lingkungan, dari kaumnya. Dia jalan jauh ke suatu tempat, suatu gurun. Di suatu jalan di gurun pasir, Maryam pun hampir menyerah karena kehabisan, kelelahan. Disitulah ada pohon kurma yang sangat gersang. Sayyidah Maryam pun sangat putus asa karena tidak ada makanan dan hampir menyerah. Setelah itu Nabi Jibril pun datang dan membisikkan kepada Sayyidah Maryam, "Hei Maryam, engkau goncangkan pohon kurma yang gersang ini. Maka pohon ini akan berbuah manis yang segar, yaitu kurma rudab." Kurma rudab yaitu kurma yang masih segar dan enak untuk dimakan. Nah, setelah itu Maryam menggoncangkan pohon kurma itu.
Dan berapa hari kemudian lahirlah Nabi Isa. Disitulah di pohon kurma Nabi Isa lahir dari kandungan Sayyidah Maryam. Setelah lahir dan penuh berkah, lalu Maryam pun langsung kembali ke kaumnya, ke Bani Israel. Lalu bertemu dengan kaumnya, namun kaumnya mengolok-olokinya, mencaci maki, menyiksa, menghakimi. Bahwa kaumnya berkata, "Hei Maryam, engkau sungguh melakukan hal-hal yang murtad atau hal-hal yang amat dibenci oleh Allah." Namun Maryam tidak membalas, dia tetap sabar karena dia percaya dia mengandung atas perintah Allah, atas utusan Allah. Lalu di tengah-tengah dia diperolok-olok, Nabi Isa pun dalam kondisi dia menyusui, dia bisa berbicara dan berkata, "Qala inni abdullah," yang mana artinya, "Hei, saya adalah hamba Allah, yang mana Allah yang telah menjadikanku dan memilihku seorang nabi, akan menjadikanku seorang nabi dan memilihku dengan Alkitab atau Injil untuk menyelaraskan orang-orang yang berbelok." Nah, dalam situ orang-orang tidak percaya. Pada umur 30 ke 1, Nabi Isa mempunyai mukjizat yang luar biasa, rekan-rekanku sekalian. Mukjizat itu berupa dia bisa menyembuhkan orang yang kena buta, penyakit kista, dia bisa menghidupkan orang yang mati bahkan, dan dia bisa menghidupkan burung dari tanah. Nah, setelah itu kaum-kaumnya pun Bani Israel agak sedikit percaya dan membela Nabi Isa. Namun di tengah-tengah hari, kaum pun sedikit demi sedikit hilang dan tidak percaya, bahkan menuduh Nabi Isa itu adalah seorang penyihir. Nah, setelah itu semua kaum Bani Israel menyerang Nabi Isa. Disitulah Nabi Isa diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang diangkat ke langit untuk melindungi Nabi Isa. Nah, dari sini teman-temanku sekalian, Nabi Isa tidaklah meninggal. Nabi Isa akan turun ke bumi pada waktu hari kiamat untuk melawan Dajjal. Nah, hikmah-hikmah untuk kita pelajari dari kisah ini, kita harus membela kebenaran, kita harus melakukan kebaikan apapun itu yang terjadi. Nah, mungkin cukup dari saya. Assalamualaikum, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.